Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatsa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat umur, sehingga dengan umur tersebut membuat kita masih dapat memperbaiki diri kita. Dengan nikmat umur tersebut masih dapat kita memperbanyak daripada amal-amal kebaikan kita. Dengan nikmat umur tersebut masih bisa kita bertaubat kepada Allah daripada segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bil kalimatis syarifah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dengan niat i'tikaf di dalam ini masjid, senantiasa kita niatkan dengan meniatkan di dalam hati, melafazkan di lisan, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu masyarul hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Melanjutkan daripada kajian kita tafsir Jalalain, memasuki ayat yang ke-109 di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu la yadkhulul jannata illa ma kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum
Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitab, dan menginginkan kebanyakan daripada ahlul kitab. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran atau di dalam istilah lain yang menyebutkan ahlul kitab, maka itu merujuk kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ahlul kitab itu merupakan suatu istilah yang mana istilah tersebut menunjukkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ulama menyebutkan kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani itu disebut mereka dengan ahlul kitab, bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan kitab sucinya kepada golongan Yahudi dan Nasrani. Kepada golongan Yahudi Allah turunkan daripada kitab Taurat melalui nabinya Nabi Musa alaihissalam, pun juga kepada golongan Nasrani Allah turunkan daripada kitab Injil kepada nabinya Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah sebut di dalam Al-Quran orang Yahudi dan orang Nasrani tersebut dengan sebutan ahlul kitab. Lalu kenapa mereka disebut juga dengan orang Yahudi? Apa asal katanya daripada Yahudi tersebut? Bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam itu mempunyai daripada 11 orang anak, dan di antara ke-11 orang anak tersebut ada seorang anaknya yang bernama Yahuda. Maka Yahuda tersebut melahirkan daripada keturunan-keturunan sehingga menisbatkan daripada anak daripada Nabi Yakub tersebut yang bernama Yahuda menjadi golongannya disebut dengan Yahudi. Sedangkan orang Nasrani ialah bahwasanya Nasrani itu diambil dari kata Nasara yang dalam bahasa Arab mempunyai arti menolong. Nasara yansuru nasran. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di antara orang-orang yang menolong agama Allah itu disebut mereka dengan Nasara. Maka dinisbatkan Nasara itu dengan golongan orang-orang Nasrani. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadda katsirun min ahlil kitab, kebanyakan daripada ahlul kitab itu mereka apa? Lau yaruddunakum imanukum, mereka menginginkan daripada orang Islam itu min ba'di imanikum, setelah orang Islam itu memasuki daripada agamanya Islam, mereka menginginkan dari ahlul kitab akan orang Islam kuffaro. Mereka menginginkan orang Islam itu menjadi kafir. Jadi kenapa orang ahlul kitab ini menginginkan daripada orang Islam itu menjadi kafir? Bahkan ini bukan hanya terjadi di zaman Nabi Muhammad dahulu, bahkan sampai ke zaman kita sekarang, bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan pernah senang kepada kita orang Islam. Bahkan mereka menginginkan kita yang sudah Islam ini dapat kembali ke agama mereka, dapat menjadi kafir. Jadi rudda di sini ialah berbalik maknanya. Maka itu orang yang keluar daripada agama Islam memeluk agama lain itu disebut mereka dengan murtad. Dari asal kata rudda, rudda yaruddu. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ini menginginkan akan orang Islam itu menjadi murtad, bukan hanya dalam soal agama saja,
bahkan dalam soal kepribadian kita, keseharian kita. Orang-orang ahlul kitab itu menunjukkan ketidaksenangan mereka. Di dalam hadis Rasulullah SAW sabdakan bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu, orang Islam itu kelak ia akan mengikuti daripada sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta akan kebiasaan daripada orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, kalau seandainya mereka memasuki akan lubang biawak, di situ disebutkan akan sebuah lubang, memasuki akan sebuah lubang biawak, maka engkau umat Islam akan memasukinya. Terbukti di zaman kita sekarang bahwasanya ya adat istiadat daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mulai kita tiru di zaman sekarang. Apa contohnya? Di dalam Islam kita diajarkan dalam hal terkecil, seumpama kita diajarkan makan sambil berduduk, makan dalam posisi duduk, sebelum makan membaca doa. Disunahkan makan apabila makanan tersebut kering dengan memakai tangan dan juga dengan tangan kanan. Maka sedikit demi sedikit kebiasaan daripada ajaran agama Islam yang mengajarkan makan sambil duduk itu mulai mengikis daripada kebiasaan kita. Bahkan di antara kita ada, di antara sebagian itu bukan makannya duduk tetapi sengaja berdiri. Tidak disediakan tempatnya. Kalau kita nonton sinetron itu Bapak Ibu sekalian, itu makannya di pinggir kolam, itu sambil berdiri makannya. Nah, memang tidak disediakan tempat duduknya. Jadi makan sambil berdiri. Bukan hanya itu juga. Bahkan juga kalau memakan sebuah makanan, kalau kita lihat di film-film itu orang Islam sendiri, itu dia makan pisaunya tangan kanan, garpunya tangan kiri. Otomatis dia motong tangan kanan, menyuap ke mulutnya itu dengan tangan kiri. Padahal di dalam hadis Rasulullah sabdakan bahwasanya tata cara makan syaitan itu makan dengan tangan kiri. Jadi sedikit demi sedikit, lambat atau cepat, bahwasanya kebiasaan daripada orang Yahudi dan Nasrani itu akan diikuti daripada orang Islam. Kita yang biasa diajarkan Rasulullah makan dengan tangan kanan, maka meniru daripada kebiasaan mereka makan dengan tangan kiri. Itu baru hal terkecil dalam soal makan. Belum hal-hal yang lainnya lagi. Dari segi berpakaian, kalau kita dari segi berpakaian, umat Islam menutupi akan aurat. Aurat laki-laki mulai daripada pusat sampai ke lutut. Kalau kita mengikuti daripada kebiasaan mereka, kita membuka aurat. Itu baru dari segi pakaian, baru dari segi makanan, belum lagi yang lainnya. Jadi sedikit demi sedikit, cepat atau lambat, kebiasaan daripada orang Yahudi dan Nasrani tersebut ya, akan diikuti oleh orang Islam sendiri. Jadi kenapa daripada orang Yahudi dan Nasrani ini mereka benci akan umat Islam, mereka ingin orang Islam tersebut menjadi kafir? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebabnya adalah hasadan min indi anfusihim, karena ada hasad di dalam dirinya. Apa itu hasad? Hasad itu ialah suka melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Ketika seorang lain mendapat nikmat, mendapat kebahagiaan, maka dia yang susah. Tapi sebaliknya, apabila seorang itu mendapatkan kesusahan, maka dia yang senang. Jadi hasad ini bukan hanya terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam. Bahkan umat Islam sendiri pun juga ada sifat hasad di antara sesamanya. Tetangga baru beli motor baru, sakit dia. Tetangga baru beli mobil baru, langsung masuk rumah sakit. Tetangga baru beli rumah baru, langsung innalillah dia.
Jadi apa hubungannya dengan kita? Tidak lain hubungannya ialah kita tidak suka melihat kebahagiaan, kesenangan, nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Sehingga itu ada sifat hasad di dalam diri kita. Maka ulama menyatakan biasanya sifat hasad ini paling banyak terjadi kepada orang yang profesinya sama, orang yang memiliki sebuah kedudukan yang sama, pedagang sama pedagang. Pedagang satu jualannya ramai, pedagang satu jualannya sepi. Itu mulai itu. Mulai apa? Mulai kadang yang pertama memberitahu kepada orang lain, ini pedagang ini ada menggunakan jimat, memelihara tuyul misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ia usahakan bagaimana pedagang yang ramai tadi menjadi sepi. Itu kalau di film-film, di sinetron-sinetron macam-macam, ditaruhnya lah segala macam apanya lah. Supaya apa? Supaya pedagang tadi tidak ramai lagi. Berbalik kepada dia. Itu kalau dari segi pedagang ya. Kalau kita melihat daripada rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, itu tidak susah-susah Bapak Ibu. Kita lihat saja ke pasar itu berapa banyak orang yang menjual barang dagangan yang sama. Kita pergi ke pasar subuh itu orang jual ikan, jual sayur bersebelahan. Kalau kita menghilangkan daripada hasad di dalam diri kita, mereka banyak berjualan seperti itu. Rezekinya sudah diatur oleh Allah, sudah diberikan oleh Allah masing-masing rezekinya. Jadi bagaimana ulama mengatakan caranya kita menghilangkan daripada hasad di dalam diri kita ini? Yang pertama caranya ialah mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Ada timbul perasaan hasad, dengki kita. Orang tadi mendapat nikmat, kita yang susah. Maka cara pertama doakan orang tersebut. Orang itu baru beli motor baru, alhamdulillah aku ikut senang. Kada lagi menyusahkan kita. Mungkin biasanya minjam Honda wan kita. Sekalinya nukar Honda baru, kada lagi minjam wan kita. Jadi doakan kebaikan. Lalu yang kedua, saling memberi daripada hadiah, saling bersedekah. Itu cara menghilangkan daripada hasad. Bahwasanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu juga pernah ada seorang wanita ini mempunyai sifat hasad kepada Nabi. Ia menghidangkan daripada paha kambing. Di salah satu makanan kesukaan Nabi itu Bapak Ibu adalah paha kambing bakar. Paha kambing bakar. Jadi kita sebetulnya umat Islam tidak perlu takut makan kambing. Ini baru melihat kepala kambing sudah naik tensi. Kenapa jadi naik tensi? Karena diniatkan sudah. Ini amun makan ini bisa naik. Coba kada usah diniatkan. Insya Allah. Jadi niat tadi menjadi doa bagi kita. Jadi salah satu makanan kesukaan Nabi adalah paha kambing bakar. Dihidangkan oleh seorang wanita ketika itu. Maka paha kambing ini sudah diracuni oleh racun. Sudah ditaburi oleh racun oleh wanita tersebut. Dihidangkan ketika itu. Maka dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, paha kambing tadi berbicara bahwasanya ia sudah diracuni. Salah satu mukjizat Nabi. Maka ketika itu dipanggillah wanita yang menghidangkan tadi, bahwasanya paha kambing ini sudah diracuni. Kenapa? Sebab engkau meracuni. Mulai ia ketika itu mengemukakan alasan bahwasanya aku hanya mengetes, katanya, hanya menguji. Kalau engkau benar-benar utusan Allah, betul-betul Nabi, maka racun tersebut tidak akan apa-apa, tidak akan berdampak apa-apa kepadamu. Padahal ia ketika itu hasad, dengki kepada Nabi, tidak suka melihat Nabi ketika itu. Maka dihukumlah wanita tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi di antara salah satu alasan kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani ini tidak senang kepada kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada sifat hasad min anfusihim, daripada diri mereka. Jadi di
kita lihat di dalam sejarah lagi, penyebab daripada hasadnya orang Yahudi dan Nasrani ini kepada Islam yang pertama ialah bahwasanya mereka mengharapkan nabi akhir zaman, nabi yang terakhir itu adalah daripada golongan mereka. Ini sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya mereka mengharapkan nabi akhir zaman itu berasal daripada golongan Bani Israel. Itu penyebab hasadnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang lain, nabi akhir zaman itu bukan daripada golongan Bani Israel, tetapi daripada suku Arab golongan Quraisy. Karena kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, itu semuanya daripada golongan Bani Israel. Padahal kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keadilan. Nabi paling banyak itu diutus kepada golongan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu memiliki banyak sekali nabi dan rasul. Tetapi Allah pilih nabi akhir zaman itu dari suku Quraisy, daripada orang Arab. Jadi sudah ada kelebihan masing-masing. Nabi yang paling banyak diutus itu nabi dari golongan Bani Israel, sedangkan nabi akhir zaman itu daripada suku Quraisy. Itu sudah ada kelebihan yang Allah berikan. Jadi penyebab hasadnya mereka karena nabi akhir zaman itu bukan daripada golongan Bani Israel, maka mereka hasad, dengki, tidak suka mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi karena bukan daripada golongan mereka. Itu pertama, penyebab hasad daripada orang Yahudi dan Nasrani ini. Lalu yang kedua ialah penyebab hasadnya mereka karena umatnya Nabi Muhammad ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu keutamaan-keutamaan umat Nabi Muhammad ini. Yang pertama, umat Nabi Muhammad ini diciptakan, dilahirkan di masa-masa akhir. Jadi kita ini kan dia sudah di masa-masa akhir. Dibandingkan dengan zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, dahulu jauh kita, ribuan tahun. Jadi kita ini nabi, umat yang diberikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, umat yang terakhir, tetapi ketika hisab, ketika perhitungan amal, kita yang paling duluan. Ibaratnya samalah, misalnya kita ngantri, beli nasi antri misalnya, datang paling terakhir, tapi dianukan orang nasi paling duluan. Gitu. Kan suka kita itu, datang paling lambat tapi paling duluan. Paling duluan dibungkuskan nasi tadi. Kenapa orang tadi membungkuskan nasi kita duluan? Karena memandang kita ini orang yang teratas, orang yang punya jabatan. Seumpamalah kalau misalnya PJ Bupati beli nasi, tidak mungkin dia ngantri. Pasti datang langsung duluan. Kenapa? Karena ada pangkatnya, karena ada jabatannya, karena ada kehormatan pada dirinya. Begitu juga umat Nabi Muhammad, walaupun kita ini diciptakan di akhir-akhir zaman, tetapi ketika proses hisab masuk dalam surganya Allah, kita yang paling duluan. Bahkan Nabi Muhammad adalah nabi yang pertama kali akan menginjakkan surga sebelum nabi-nabi yang lain. Keutamaan daripada umat Nabi Muhammad. Jadi karena melihat keutamaan-keutamaan yang banyak pada diri Nabi Muhammad dan umatnya, itulah yang menyebabkan daripada umat Yahudi dan Nasrani ini dengki kepada kita. Lalu yang kedua apa? Bahwasanya umat Nabi Muhammad ini Allah anugerahkan umur yang tidak panjang. Umur yang tidak panjang tetapi pahala yang banyak. Itu disebutkan di dalam kitab ya, Tanbihul Ghafilin, keutamaan daripada umat Nabi Muhammad ini, bahwasanya Allah menganugerahkan usia yang tidak panjang. Kalau kita melihat umurnya Nabi kita, beliau diwafatkan di usia 63 tahun. Bahkan Nabi bersabda, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70. Artinya lebih dari itu merupakan bonus yang Allah berikan kepada kita. Artinya jarang di antara
umat Nabi Muhammad itu yang umurnya sampai 150 ke atas itu sudah sangat jarang sekali. 100 tahun itu pun sudah puyuh, sudah membahasa kita. Tapi kalau kita melihat umurnya umat Nabi Muhammad dahulu, umurnya nabi-nabi dahulu itu panjang-panjang. Nabi Nuh 950 tahun. Jadi kalau dibandingkan 60 tahun kita dengan 60 tahun di zaman Nabi Nuh itu masih anak-anak lagi. Kita udah 60 tahun. 60 tahunnya di zaman Nabi Nuh itu sama dengan masa anak-anaknya masih. Umur Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Adam 980 tahun. Panjang usia hidup di dunia itu panjang. Artinya semakin panjang usia hidup di dunia, yang pertama kesempatan untuk melakukan amal-amal kebaikan itu lebih panjang lagi. Tetapi keistimewaannya umat Nabi Muhammad, walaupun umurnya singkat, umurnya tidak lama di dunia ini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita amalan-amalan yang mana kalau kita amalkan tersebut, amalan tersebut pahalanya menyamai daripada amalan-amalan umat terdahulu. Contohnya saja ya, di Ramadan tersebut ada Lailatul Qadar. Nilainya beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lebih. Itu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi satu lagi penyebab daripada hasad orang Yahudi dan Nasrani ini kepada kita umat Islam adalah bahwasanya umat Islam ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keistimewaan-keistimewaan di dalam urusan hal syariat. Dalam urusan syariat kita ini banyak sudah dipermudah Bapak Ibu. Sering kalau kita baca wirid di dalam sesudah sholat itu ada bacaan Inna sina au akhtona. Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtona. Ya Allah, janganlah. Ini doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad. Janganlah hukum umat Nabi Muhammad ini. Yang pertama, apabila dia lupa, inna sina. Yang kedua, au akhtona. Yang kedua, kalau seumpama dosa tersebut tidak disengaja. Jadi sesuatu yang tidak kita sengaja dan sesuatu yang tidak kita lupa, sesuatu yang kita lupa itu tidak menjadi dosa bagi kita. Nah, subuh ini ngapa kada sembahyang, kada ingat misalnya, tidak berdosa. Cuma kalau ingat dikodok. Zuhur kada ingat pulang, luar biasa. Asar kada ingat pulang, orang gila. Kada ingat taruh sembahyang. Jadi sesuatu yang kita lupa itu tidak ada dosa bagi kita. Lupa kayak mana? Tertidur, lupa. Puasa makan, habis 2 piring. Habis makan 2 piring baru ingat. Kalau puasa tadi, ada sawat minum pulang lagi, habis makan 2 piring. Makan nasinya karas pulang tuh. Jadi sesuatu yang kita lupa itu tidak menjadi dosa. Au akhtona, atau sesuatu yang tidak disengaja. Tidak sengaja membuat tadi. Menabrak anak kucing misalnya, tidak sengaja. Tidak ada dosanya, tapi ada adab kita ya, dikuburkan dan lain sebagainya. Kalau istilah kan menyembelih kucing tentu berdosa. Bahkan ada seorang perempuan yang melakukan kebaikan, puasanya rajin, tahajudnya rajin, tapi ada dosanya satu yang menyebabkan dia tidak masuk surga. Apa? Mengurung kucing, tidak diberikan makan. Padahal tahajudnya rajin, puasanya rajin, terhalang dia masuk dalam surga karena sebab kucing tadi. Jadi jangan hati-hati juga kita wan kucing. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kembali kepada kajian tafsir kita, bahwasanya penyebab daripada orang Yahudi dan Nasrani ini tidak suka akan umat Islam ini, bahkan menginginkan umat Islam tersebut kembali ke agama mereka, artinya murtad, disebabkan karena hasadan min indi anfusihim, karena ada sifat hasad di dalam diri mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq,
sesudah jelas apa yang ada pada diri mereka itu, yaitu kebenaran, itu fit Taurat. Jadi sesudah ada kebenaran pada diri mereka yang hak, yaitu Taurat, maka Allah menyuruh kepada kita, memerintahkan kita pada ayat ini, fa'fu wasfahu, maka maafkanlah, biarkanlah mereka. Jadi ada sesuatu hal itu yang mana kita ini tidak disuruh untuk membalasnya, tetapi disuruh untuk memaafkannya. Nah, salah satunya ialah ini, ya. Kita disuruh untuk memaafkan, ufia. Jadi banyak di dalam kata-kata dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu, yang mana kata-katanya itu bermakna sama tetapi tujuannya berbeda, artinya sama tapi penggunaannya berbeda. Seperti ya, afa nih, afu, ghafara, sofaha, itu maknanya kalau selintas kita lihat itu maknanya adalah memaafkan, ghafara. Nah, sama juga dengan ala itu dalam bahasa Arab atas, fauqa itu atas juga. Tapi apa beda ala dengan fauqa? Kalau ala itu tidak ada batasannya atasnya. Alas samawati wal ardh, atas 7 lapis langit, tidak ada batas atasnya. Tapi kalau fauqa itu ada batas, seperti dinding kita, ya atas ini itu fauqa bahasa Arabnya. Artinya atas tapi ada batasannya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia atas tuh ya atas saja. Nah, tidak ada. Makanya bahasa Arab memiliki keistimewaan jutaan ribu kosakata dalam bahasanya. Dari maka itu Allah menurunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab. Fa'fu wasfahu, maka Allah memerintahkan kepada mereka, maafkan mereka. Wasfahu, berpalinglah dari mereka. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah mendatangkan akan perintahnya kepadamu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu yaitu maha kuasa. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit kita masuki ayat yang 110. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat kata Allah dan tunaikanlah zakat. Jadi perintah salat dan zakat ini Bapak Ibu sekalian itu sudah ada. Pada zaman Nabi Musa itu sudah ada. Pada zaman Nabi Isa itu sudah ada perintah untuk sholat dan zakat ini. Nah, tetapi dari segi pelaksanaannya itu berbeda dengan kita. Allahu a'lam seperti apa pelaksanaannya. Nah, jelas kalau kita sholat mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka diwajibkan dalam sehari semalam adalah 5 waktu. Ya. Wa aqimus salata wa atuz zakah, maka dirikanlah salat kata Allah dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, dan apa-apa yang terdahulu engkau laksanakan min khair daripada kebaikan, tajiduhu indallah, niscaya memberi akan Allah, ay sawabuhu, artinya akan diberi oleh Allah akan pahala, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan kebaikan Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tidak bisa melihat pahalanya sekarang, tapi percayalah dan yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa melakukan kebaikan walaupun hanya sekecil daripada zarrah, maka ia akan mendapatkan daripada balasannya. Nah, jadi kalau kita melakukan kebaikan, yakin bahwasanya Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan ganti kepada kita. Harus ada sifat yakin di dalam diri kita. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu, ta'maluna, maha mengetahui, basir, dan maha melihat. Nah, ini salah satu daripada sifat Allah. Kalau kita kaji di dalam tauhid, Allah itu memiliki sifat ta'lamun, ta'malun. Apa itu ta'malun? Maha mengetahui. Nah, dari sifat alim.
Alim ya, pakai ain. Kalau alim itu artinya maha mengetahui. Tapi kalau alim, kalau pakai hamzah itu artinya bersangatan. Nah, azabun alim, azab yang sangat pedih. Nah, ini kalau menyebut orang alim itu, kalau dalam bahasa Arabnya sebetulnya pakai ain ya. Orang alim. Jadi kalau kita kan sudah kebiasaan orang alim. Kayak apa ya sudah. Dan Allah Maha Basir, Maha melihat ya segala sesuatu. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah. Allah memberikan kita hikmah dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mempelajari isinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Mungkin kiranya ini saja pengajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang minta maaf, minta ridha, minta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma silana fi arzaqina waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsirun nawal ya hasanal fi'ali qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal fatah hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.